Halo, kali ini kita akan belajar matematika dengan saya untuk tingkatan SMP kelas 9 dengan topik bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama itu dapat kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, di mana pangkat atau eksponennya menunjukkan banyaknya bilangan yang dikalikan. Nah, untuk sembarangan bilangan A pangkat N, itu dengan N adalah bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N, di mana A kita sebut adalah bilangan pokok dan N itu kita sebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, bilangan berpangkat yang pangkatnya bilangan positif, diingat ya, bilangan berpangkat yang pangkatnya positif itu disebut dengan pangkat yang sebenarnya. Contohnya, bisa kita perhatikan 5 pangkat 4 berarti itu adalah perkalian berulang 5 sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan, jika kita kalikan maka hasilnya adalah 625. Nah, yang kedua ini minus 13 dipangkatkan 2 berarti itu minus 13 perkalian minus 13 sebanyak 2 kali, yaitu minus 13 dikali minus 13 sama dengan 169. Nah, yang ketiga, negatif 6 pangkat 5. Nah, pangkatnya ini, pangkat 5 hanya dipangkatkan untuk bilangan pokok 6. Berarti itu sama dengan negatif dikali 6 pangkat 5, yaitu berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Perkalian berulang bilangan 6 sebanyak 5 kali, sehingga itu sama dengan negatif 7776. Hasil perkalian 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, yang contoh yang keempat bisa kita perhatikan di sini, itu adalah negatif 9A dipangkatkan 3. Berarti basisnya atau bilangan pokoknya di sini itu adalah negatif 9A. Itu kita pangkatkan 3, berarti perkalian berulang negatif 9A sebanyak 3 kali. Maka bisa kita jadikan seperti ini. Negatif 9A dikali negatif 9A dikali negatif 9A sama dengan negatif kali negatif kali negatif, maka menghasilkan negatif. Nah, bilangan 9 kali 9 kali 9 itu kita peroleh 729. Sementara A kali A kali A itu adalah sama dengan A pangkat 3. Maka hasil akhir dari negatif 9A dipangkatkan 3 itu adalah negatif 729 A pangkat 3. Nah, yang kelima, perhatikan, untuk tentukanlah nilai X yang memenuhi X pangkat 3 sama dengan 125. Berarti persamaannya di sini itu adalah X pangkat 3 sama dengan 125. Nah, karena di sini adalah bilangan, kita perlu mencari nilai dari si X, maka kita harus menjadikan bilangan ini, hasil perpangkatan ini dalam bentuk pangkat. Bagaimana caranya? 125 itu adalah bilangan hasil bilangan berpangkat dari 5 pangkat 3, sehingga kita peroleh X pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3. Sehingga ini bilangan pokoknya tinggal kita samakan, yaitu X sama dengan 5. Jadi nilai X yang memenuhi X pangkat 3 sama dengan 125 itu adalah 5. Nah, kali ini kita akan masuk ke bilangan berpangkat 0. Nah, di sini ada pengertiannya. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 0 merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Jadi, kalau misalkan ada suatu bilangan di mana bilangan itu bukan 0, jika kita pangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Contoh,
2 pangkat 0 sama dengan 1. Minus 12 dipangkatkan 0 sama dengan negatif 1, dan minus 3A dipangkatkan 0 sama dengan 1. Tapi sebelumnya kita perhatikan ini. Nah, untuk A sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu tidak terdefinisikan. Dengan demikian, A pangkat 0 tidak terdefinisi. Jika A sama dengan 0, maka A pangkat 0-nya tidak terdefinisi. Ingat ya. Nah, selanjutnya itu adalah bilangan berpangkat negatif. Nah, kalau bilangan berpangkat negatif itu bentuknya seperti ini. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N, di mana A tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Bilangan A pangkat negatif N dengan N adalah bilangan bulat positif, merupakan bilangan berpangkat yang tak sebenarnya. Jadi ingat ya, yang mana yang dikatakan bilangan berpangkat sebenarnya dan mana bilangan yang dikatakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Contoh, kita masuk ke contoh ya. Perhatikan. 3 pangkat negatif 4. Tadi kan sesuai dengan bentuknya A pangkat negatif N, berarti itu sama dengan 1 per A pangkat N, pangkatnya menjadi positif seperti ini. Nah, berarti untuk 3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per pangkatnya jadi positif 3 pangkat 4. Nah, kita peroleh sama dengan hasil akhirnya berarti 1 per 3 pangkat 4, berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 itu adalah 81. Berarti 3 pangkat negatif 4 itu sama. Oke, kita akan masuk ke contoh yang kedua ya. 25 kali 10 pangkat negatif 4. Kita punya soal 25 kali 10 pangkat negatif 4. Berarti itu bisa kita ubah menjadi 25 dikali 10 pangkat negatif 4 sesuai dengan sifat dari bilangan berpangkat, itu bisa kita peroleh menjadi 1 per 10 pangkat 4. Sehingga kita pecah, dia menjadi 10 pangkat 4 itu adalah 10.000. Berarti ini sama dengan 25 dikali 1 per 10.000. Nah, di sini 25 dan 10.000 itu sama-sama bisa dibagi 25, berarti kita peroleh menjadi 1 per 400. Oke, masih dengan contoh. Nyatakanlah bilangan berikut dalam bilangan berpangkat sederhana. 1 per 216 itu sama dengan, nah, yang bisa kita ubah dalam bilangan berpangkat itu adalah 216. 216 itu adalah bilangan berpangkat dari berapa? Yaitu dari 6 pangkat 3. Sehingga kita peroleh 1 per 216 itu sama dengan 1 per 6 pangkat 3. Nah, 1 per 6 pangkat 3 itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi 6 pangkat negatif 3. Nah, ini yang contoh yang selanjutnya itu adalah 1 per 25 X pangkat 6. Nah, untuk karena kita masih belum belajar sifat-sifat, maka kita pecahkan dulu sesuai dengan sifat-sifat pecahan, yaitu 1 per 25 kali 1 per X pangkat 6. Nah, yang 25 itu kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu bilangan berpangkat 5 pangkat 2. Sehingga kita peroleh 1 per 5 pangkat 2 dikali 1 per X pangkat 6. Nah, kita peroleh itu adalah 5 pangkat negatif 2 dikali X pangkat negatif 6. Oke, sekarang kita masuk ke notasi ilmiah. Bentuk baku dari suatu bilangan. Biasanya ini masuk ke pelajaran fisika. Oke, nah ada 2 di sini, yaitu notasi bilangan besar dan notasi ilmiah bilangan kecil. Nah, kalau notasi ilmiah bilangan besar itu adalah bentuknya A kali 10 pangkat N,
di mana A itu adalah lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Ini dia. Dan N itu adalah bilangan bulat positif. Nah, sementara notasi ilmiah pada bilangan kecil itu bisa kita nyatakan dalam A kali 10 pangkat N dengan A-nya lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10, dan N adalah bilangan bulat negatif. Jadi perbedaannya ada di sini. Kalau notasi bilangan besar itu N-nya adalah bilangan bulat positif. Sementara notasi ilmiah bilangan kecil itu N-nya adalah bilangan bulat negatif. Oke, kita akan masuk ke contoh. Ada 2 contoh di sini. Nyatakanlah bilangan berikut menggunakan notasi ilmiah. Kita punya angka 235 juta dan 0,000054. Nah, kita mau menjadikan kedua bilangan ini ke dalam notasi ilmiah. Perhatikan ya. Nah, di sini kan bilangannya itu harus A-nya itu lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Berarti ini bilangannya ini itu kita jadikan menjadi 2,35. Kenapa enggak 235? Kenapa? Karena sesuai dengan syaratnya di sini itu A-nya itu kita kan mau jadikan bentuknya seperti ini. A-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Berarti kalau 235 itu artinya sudah lebih dari 10 ya. Sementara kita yang diminta adalah kurang dari 10. Kita kembali ke sini. Berarti 2,35 dikali 10. 10 pangkat berapakah? Ini perhatikan 1, 2 sampai mencapai dia 2,35. Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dia pangkatnya positif 10 pangkat 8. Kemudian yang kedua itu adalah 0,000054. Berarti kita ubah menjadi bukan 54 tapi 5,4 atau bukan 0,54. Dia harus lebih dari atau sama dengan 1. Kalau 0,54 berarti itu kurang dari 1. Jadi kita pakai adalah 5,4 kali 10. Karena ini adalah bilangan kecil, maka pangkatnya adalah negatif. Maka ini sama dengan, nah dari koma ini kita melihat berapa pangkatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita peroleh dia adalah 10 pangkat negatif 6. Berarti itu hasilnya adalah 5,4 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, kita akan masuk ke bilangan pecahan berpangkat. Bilangan berpangkat A per B dipangkatkan dengan N, berarti itu sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak N faktor. Itu sebanyak pangkatnya ya. Dengan B tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat. Nah, perhatikan contoh berikut. 3 per 5 dipangkatkan 4. Itu sama dengan 3 per 5 dikali 3 per 5 dikali 3 per 5 dikali 3 per 5, sehingga bisa kita peroleh untuk pembilangnya berarti itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti sama dengan 3 pangkat 4. Dan untuk penyebutnya 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu menjadi 5 pangkat 4. Berarti di sini jika kita cari nilai dari bilangan berpangkat ini berarti sama dengan 81 per 625. Nah, untuk contoh yang kedua, itu ada negatif 4 per 7 dipangkatkan negatif 2. Nah, ini adalah pangkat dari bilangan merupakan pangkat negatif ya. Berarti kalau pangkat negatif itu menjadi 1 per min negatif 4 per 7 dipangkatkan 2. Nah, jika terdapat seperti ini bisa tinggal kita balikkan posisinya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, sehingga kita peroleh negatif 7 per 4 dipangkatkan 2 ya. Nah, dari sini berarti itu kita pangkatkan masing-masing. Berarti negatif
jika kita pangkatkan 2, itu berarti negatif kali negatif berarti menghasilkan bilangan positif. Nah, jadi ingat, kalau jika ada dia negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Namun jika negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka itu hasilnya itu akan bilangan negatif. Nah, berarti 7 pangkat 2 itu sama dengan 49, 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Bisa kita sederhanakan, 49/16 itu sama dengan 31/16. Oke, nah sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Hampir sama dengan contoh yang kedua ya. Negatif 2x per 3y dipangkatkan negatif 4. Berarti karena ini adalah pangkat negatif, maka kita buat menjadi 1 per negatif 2x per 3y dipangkatkan 4. 1 per negatif 2x per 3y berarti itu sama dengan negatif, tinggal balikkan posisinya, 3y per 2x dipangkatkan 4. Nah, kemudian kita peroleh negatif dipangkatkan 4. Kita pangkatkan masing-masing ini ya. Negatif dipangkatkan 4 berarti dia, karena dia adalah pangkat bilangan genap, negatifnya menjadi apa? Positif. Kemudian 3 dipangkatkan 4 itu ada 81. Kemudian y dipangkatkan 4, kemudian 2 dipangkatkan 4 ada 16, dan x dipangkatkan 4, maka kita peroleh x pangkat 4. Berarti hasil akhirnya di sini adalah 81y pangkat 4 per 16x pangkat 4. Nah, di sini kita juga mau belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Jadi pangkatnya merupakan pecahan. Dengan bilangan pokok A dipangkatkan m per n, berarti itu adalah bentuk dari suatu akar. Berarti sama dengan akar n dari A pangkat m. Atau A pangkat m per n itu sama dengan akar n dari A dipangkatkan m. Oke, kita masuk ke contoh, yaitu nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, di sini kita bisa perhatikan akar 4 dari 64 itu sama dengan, nah di sini ada yang perlu kita ubah, berarti 64 ini bilangan pokoknya ini kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita peroleh 64 itu adalah bilangan hasil bilangan. Oke, kita masuk ke contoh. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk pangkat. Akar 4 dari 64 itu berarti sama dengan akar 4 dari, nah ini 64 itu merupakan bilangan berpangkat dari 2 pangkat 6. Bisa dihitung sendiri ya. Berarti ini sama dengan akar 4 dari 2 pangkat 6. Nah, sesuai dengan bentuk dari bilangan berpangkat ini, berarti akar n dari A pangkat m itu bentuk dalam bilangan berpangkatnya itu adalah m per n. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 6 per 4. Jadi 6 per 4 bisa kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. Berarti menjadi 2 pangkat 3 per 2. Atau jika kita buat dalam bentuk bilangan berpangkat bilangan akar, berarti itu sama dengan akar 2 dari 2 pangkat 3 ya. Nah, bisa ditambah di sini. Nah, kemudian yang contoh yang kedua itu adalah negatif 8 per akar 4 dari x pangkat 3. Kita mau menyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, perhatikan 8 di sini juga merupakan adalah bilangan berpangkat dari 2 pangkat 3. Berarti bisa kita ubah dulu ya. Nah, kemudian untuk akar 4 dari x pangkat 3-nya itu kita ubah ke dalam bilangan berpangkat menjadi x pangkat 3 per 4. Yang di dalam per yang di luar di sini. Nah, berarti ini bisa kita jadikan karena ini pecahan. Nah, ini bisa kita jadikan, ini kan positif, berarti kita mau menghilangkan pecahannya, berarti jadi positif, kita ubah menjadi pangkat yang negatif, menjadi min 2 pangkat 3 dikali ini menjadi x pangkat negatif 3 per 4. Oke. Nah, selanjutnya perkalian bilangan berpangkat negatif.
perkalian bilangan berpangkat negatif. Perhatikan di sini. Nah, di sini numerusnya atau bilangan pokoknya harus sama ya, baru bisa kita selesaikan. Berarti A pangkat M dikali A pangkat negatif N. Berarti itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Atau di sini A pangkat negatif N M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif M tambah N. Tinggal dijumlahkan aja pangkatnya ini. Kemudian ini A pangkat negatif M dikali A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat negatif dari, ini karena sama-sama negatif, M ditambah N, atau negatif M dikurang N, atau langsung saja negatif M ditambah negatif N, itu sama juga dengan bentuk yang ini. Oke, kita masuk ke contoh. 8 pangkat 4 dikali 8 pangkat negatif 3, itu berarti pangkatnya kan, bilangan pokoknya kan sudah sama, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Berarti 4 dikurang 3 atau 4 tambah negatif 3 sama saja, sama dengan 8. Nah, kemudian yang ini 9 pangkat negatif 5 dikali 9 pangkat 6 dikali 9 pangkat negatif 4. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama sehingga pangkatnya itu tinggal kita jumlahkan. Berarti 9 pangkat negatif 5 ditambah 6 ditambah negatif 4. Sehingga kita peroleh negatif 5 tambah 6 itu adalah 1, ditambah negatif 4 berarti negatif 3. Sehingga kita peroleh, jika kita mau menjadikannya ke dalam pangkat positif, berarti 9 pangkat negatif 3 berarti 1 per 9 pangkat 3. Nah, 9 pangkat 3 itu hasilnya adalah 729, sehingga hasil akhir sama dengan 1 per 729. Ini dia. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga selamat belajar dan semoga bermanfaat.